Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Sungguh bersuka cita kita hari ini dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Untuk bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita bagi Raja di atas segala raja. Mari kita lupakan sejenak segala kesibukan kita, segala beban yang mungkin kita bawa saat ini, dan mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia yang layak menerima segalanya. Kita buka hati kita buka suara kita, dan kita siapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami datang dengan sebuah kerinduan untuk selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami hari ini. Layakkan kami memuji nama-Mu melalui kehidupan kami. Amin. Immanuel.
Ibadah kita terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Mazmur 47 ayat 6-7 berkata, muliakanlah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan bunyi sangkakala. Berilah tepuk tangan hai bangsa-bangsa, bersorak-soraklah bagi Allah dengan suara gembira. Sebab Tuhan yang maha tinggi, dahsyat dan Raja Agung atas seluruh bumi. Rajakanlah Allah. Silakan duduk. Hidup kekal telah Tuhan berikan kepada kita. Kita yang masih sering mengecewakan Tuhan. Kita yang masih sering ragu akan kasih dan penyertaan-Nya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang dan mengaku segala dosa-dosa kita. Saya beri kesempatan untuk jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi, mengaku segala-segala dosa yang kita lakukan. Tuhan, saat ini kami datang memohon pengampunan yang daripada-Mu. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, maupun pikiran kami. Kami yang sering kali jatuh dalam kekeliruan dan menyakiti-Mu serta sesama kami. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Karena hanya oleh karena penebusan-Mu, kami dapat terlepas dari dosa. Perbaharuilah hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Amin. Oh Yesus, Raja Damai. Berita anugerah hari ini terambil dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dengan sikap berdiri, mari sama-sama kita bacakan petunjuk hidup baru kita yang terambil dalam Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Biarlah petunjuk hidup baru ini bukan hanya menjadi ayat yang lalu begitu saja, namun kita bisa hidupi, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita surga bergemar, lahir Raja mulia. Biarlah damai dan sejahtera itu turun dalam kehidupan kita. Sejahtera
Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima benih firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita terima membawa kita untuk semakin rindu dekat dengannya, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk dalam segala keadaan kami senantiasa melihat dan memandang kepada Engkau, memandang kepada teladan-Mu dan menghidupi teladan itu. Sehingga ya Tuhan, di dalam segala hal, biarlah damai sejahtera Allah itu yang boleh menjadi pandu dan menjadi cara kami menjalani kehidupan ini. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Sertai hamba-Mu yang menyampaikan, sidang jemaat yang mendengar. Setiap kami yang ada di ruangan ini tidak terkecuali siapapun itu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kami. Supaya kami mengerti akan maksud daripada firman-Mu dengan baik dan benar. Terlebih di dalam pimpinan Roh-Mu ya Tuhan, kami menghidupi mentaatinya dengan sungguh. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami boleh kembali bersekutu dan di dalamnya bersama-sama disapa oleh sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam terang tema Immanuel pembawa damai, satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini ada 2 ayat ya, yang satu belum saya tuliskan di slide, yang satunya sudah ada. Terlebih dahulu kita perhatikan bagian yang tidak ada dalam slide, yaitu Yesaya 9 ayat 5, tadi sudah dibacakan sebagai berita anugerah. Nah hari ini kita akan kembali memperhatikan bagian ini. Mari kita membaca Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah yang satunya lagi saudara ada di dalam Matius pasal yang 1 ayat 23, mari kita membaca sama-sama bagian ini. Matius 1 ayat 23, demikian firman Tuhan, sesungguhnya anak itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Salam sejahtera buat kita sekalian, ya mungkin tidak semua mengenal atau beberapa sudah pernah tahu karena pernah berkunjung di GKT Batu di mana saya mengembalakan. Perkenalkan saya Yosua, ya saya sebenarnya sudah berapa kali dijadwal di sini, cuman ada pergumulan waktu itu sehingga membatalkan. Tapi puji Tuhan hari ini akhirnya boleh terlaksana, saya boleh berbagian di tengah-tengah ibadah Jemaat GKT Citaraya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, salam daripada jemaat yang ada di GKT Batu. Ya, kiranya jemaat di tempat ini terus bertumbuh di dalam Kristus, berbuah di dalam kehidupan yang dikehendakinya. Ya kami mungkin kepedean ya, setahu kami GKT atau Kota Batu itu adalah kota wisata ya, mungkin jemaat yang di sini kadang berwisata ke Kota Batu ya, monggo mampir dan kita bersama-sama boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ya saudara kasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang Immanuel pembawa damai. Kalau saudara perhatikan di dalam masa-masa Advent kita seringkali menandainya dengan ritual penyalaan lilin gitu ya. Bapak Ibu harus sadar bahwa ini ada simbol-simbolnya gitu ya. Kenapa ada 4 lilin, 5 ya tepatnya, satunya adalah lilin Kristus yang putih itu. Tapi di dalam Advent, 4 Advent itu selalu ada 1 lilin yang dinyalakan secara bertahap. Hari ini kita memasuki Advent minggu yang kedua. Ya, kalau minggu yang pertama itu artinya apa saudara? Melambangkan apa? Lilin pengharapan. Ya, atau kalau yang dikenal itu lilin nabi. Kenapa lilin nabi? Karena nabi itu yang menubuatkan lahirnya Sang Immanuel atau Yesus itu, lalu pengharapan itu ada dalam hidup kita hari ini. Yesus hadir dalam hidup kita dan nubuatan itu telah tergenapi. Kalau lilin yang kedua ada yang tahu melambangkan apa? Kalau tadi kan lilin pengharapan, kalau yang kedua ya nanti di googling ya. Nanti lilin ketiga, keempat apa, supaya nanti kalau pengkhotbah yang berikutnya tanya sudah tahu kan gitu ya. Kalau yang lilin kedua itu lilin perdamaian. Nah tentu hari ini
sesuatu yang tidak kebetulan gitu ya. Temanya kita hari ini berbicara tentang Immanuel, pembawa damai. Saya kurang tahu apakah perasaan kita sama ketika kita membaca dua ayat tadi. Nuansanya nuansa apa Bapak Ibu? Natal ya. Dua ayat ini mungkin adalah dua ayat yang seringkali dikhotbahkan dalam khotbah-khotbah Natal. Karena memang Immanuel itu identik dengan Natal, bukan? Kalau kita lanjutkan lagi, Natal identik dengan damai. Maka ketika orang menyadari hal itu, maka untuk mengganggu makna Natal, yang dilakukan apa? Teror. Supaya tidak lagi Natal itu identik dengan damai, tapi Natal itu menakutkan. Karena ada kemungkinan terjadinya teror, aksi teror dan sebagainya. Tidak tahu kalau di Surabaya. Kalau di Batu masih berlaku, saudara. Setiap kali Natal itu momen yang saya kurang nyaman. Karena apa? Setiap kali mau ibadah, harus ada dulu Brimob datang, bawa senjata lengkap, bawa anjing pelacak, meriksa dulu. Loh saudara, kalau saudara sadarin, ini aneh loh, kita belum mau ibadah. Gak kalah-kalah ibadah itu kayak mau perang saudara, datang tuh mobil rantis 2, langsung diperiksa, ini istilah Jawanya dek gitu ya, tiba-tiba langsung dia periksa, dia sterilkan dan sebagainya, terus laporkan aman, silakan lanjut beribadah. Maksudnya, kalau Anda tidak merekomendasikan kami beribadah, nggak jadi Natalan begitu. Hanya saja itu kan sebuah ritual, jadi lancar-lancar aja seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi secara psikis itu bisa memberikan tekanan tersendiri, saudara. Saya kira teroris sudah berhasil ya, memberikan makna baru di tengah Natal. Tapi saya harap kita tidak pernah mengaminkan hal itu. Berita Natal adalah berita damai. Saudara-saudara saya atau rekan-rekan saya yang pelayanan di Sumatera hari ini ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran itu, saudara. Apakah tahun ini kami dapat bernatalan dengan hikmat? Sepertinya sulit. Saya ulangi ya, mereka berpikir bahwa apakah tahun ini dapat bernatalan dengan hikmat? Sepertinya sulit. Tetapi berita Natal adalah damai itu tidak pernah berubah, saudara. Karena mereka meyakini justru ini momen untuk menghadirkan damai di tengah-tengah musibah. Ketika GKT Sinode mengirimkan bantuan lewat sebuah gereja yang bukan GKT, mereka men-sharingkan itu. Salah satu gereja itu gereja yang tertolak di lingkungannya. Tapi dengan adanya bencana ini, ya jangan terus meratapi diri bahwa kita susah, semua orang susah. Tapi sebagai anak Tuhan, panggilan kita justru menyuarakan ini. Kita adalah pembawa damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang gak sejahtera. Nah saudari kasih oleh Tuhan, maka saya ingat satu peristiwa sejarah di mana ada yang namanya gencatan senjata Natal. Kenapa disebut begini? Karena memang ini bicara tentang Natal di tengah Perang Dunia yang pertama. Jadi mereka menyatakan bahwa tanggal 24 Desember sampai tanggal 25 Desember tentara Inggris dan tentara Jerman bersepakat kita tidak saling menembak dulu. Kamu nggak nembak, saya nggak nembak. Lalu disepakati saudara. Dan menarik, ini menjadi satu sejarah yang unik ini. Di majalah Times itu bahkan dituliskan bahwa ini melahirkan sebuah pengharapan bahwa kita bisa berdamai. Karena itu bisa tuh naruh senjata, nyeki perang yang berdarah-darah untuk memilih apa? Menikmati suasana kebersamaan. Tentara Inggris dan Jerman waktu itu berbagi whisky, berbagi kado. Bahkan mereka ada gambaran mereka tuh main bola bersama. Waktu itu saya nyinyir saudara. Ya tapi kan damainya cuma tanggal 24 sampai 25. Tapi saudara hari ini saya justru malah memberikan apresiasi yang besar. Setidaknya apa? Perang yang berdarah-darah itu. Mereka sedang mengusahakan apa? Ada yang perdamaian. Persoalannya di mana? Enggak konsisten saja. Maka di dalam Perang Dunia yang kedua, di tengah-tengah Natal tidak ada lagi yang namanya gencatan senjata ini. Tapi setidaknya kan sudah diusahakan. Ayo jujur kepada kita semua. Konflik kita apakah berdarah-darah seperti Perang Dunia? Enggak. Tapi kadang-kadang solusi kita kalah dengan Christmas truce itu. Kita enggak pernah mengusahakan supaya konflik itu ada kata damai. Jangan nyinyir ya, cuma sehari. Halah kadang kita, walaupun Natal sudah 10 kali, tetap konflik itu dipelihara. Kita tidak ada usaha untuk membangun monumental, untuk ada dalam sejarah hidup kita berhasil melewati yang namanya konflik itu dengan kata damai.
Nah saudara kasih oleh Tuhan, ini menjadi satu perenungan kita ketika kita berhadapan dengan dua ayat ini, saudara. Natal itu berbicara tentang misi Allah. Dan misi Allah itu apa? Misi damai. Karena dia adalah sang Raja damai. Dia hadir sebagai Allah Immanuel yang menyertai kita. Maknanya apa kalau Tuhan itu menyertai kita? Maknanya apa kalau sang Raja damai itu menyertai kita? Kalau Raja yang memerintah kita aja suka damai, mestinya yang diperintah atau muridnya suka damai atau suka ribut? Yang dikejar oleh para murid-muridnya adalah keributan atau perdamaian. Maka berdasarkan dua ayat ini saudara, ada dua informasi penting yang dapat kita mengerti. Yang pertama dengan gamblang Matius 1 ayat 23 tadi, bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup umat percaya. Orang percaya itu disertai oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, siapa Allah Immanuel itu? Itu yang kedua saudara, bahwa Allah Immanuel itu adalah sang Raja damai, di mana misinya adalah misi damai. Kehadirannya itu membawa damai. Dengan kata lain, Tuhan hadir itu apa? Menginspirasi kita untuk hidup di dalam damai. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24, ini ada satu monumen yang pernah dibangun oleh Gideon, ya, seorang hamba Tuhan bernama Gideon di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24. Monumen itu diberi nama apa? Kan pernah dengar ya, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi kalau Gideon ini membangun sebuah monumen dikasih nama apa? Tuhan itu Shalom. Kurang apa saudara? Tuhan yang engkau sembah itu adalah sang Raja damai. Tuhan yang engkau sembah itu adalah Shalom. Maka penyembah-penyembah Shalom itu sebenarnya hidupnya harus hidup di dalam Shalom itu, atau damai sejahtera itu. Ini artinya bahwa Tuhan yang menyertai dan hadir dalam hidup kita adalah Tuhan yang membawa damai. Sehingga ada relasi damai antara Allah dengan kita. Oleh karena Allah menyertai kita. Peristiwa Natal memberikan inspirasi damai satu dengan yang lain. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di sini kita melihat damai seperti apa sih yang dibawa oleh Tuhan. Itu ya, kita belajar emang damai yang dibawa oleh Allah Immanuel itu damai seperti apa. Nah, izinkan saya memakai kata damai itu dengan istilah Inggris yaitu peace, ya. Maka saya memakai poin yang pertama itu adalah unconditional peace. Damai yang tidak bersyarat. Kalau gencatan senjata itu damai bersyarat atau tidak, saudara? Bersyarat ya. Maka tentara Jerman ngomong sama tentara Inggris, kamu nggak nembak, aku nggak nembak. Syaratnya itu. Kita taruh senjata, sama-sama taruh senjata. Ada syarat saudara. Terwujudlah perdamaian itu yang tanggal 24 sampai 25 Desember. Tapi jangan diikuti yang itu ya saudara ya. Karena damai yang dibawa oleh Allah Immanuel itu bukan damai yang demikian. Melainkan damai yang tidak bersyarat. Berita di dalam Matius 1 ayat 23 maupun di dalam Yesaya 9 ayat 5 dilatar belakangi bahwa Allah itu, sang Raja damai itu hadir bagi siapa? Bagi mereka yang bermasalah. Saya pakai kalimat yang langsung ya, bagi umat manusia yang berdosa, Allah itu menyatakan damai bagimu, atau shalom bagimu, yang mungkin akrab di telinga kita kan, shalom bagimu. Saudara, sebelum saya di Batu, saya 12 tahun di Batu ya, saya tugas di Bima. Saya kurang ngerti, ini ada wajah-wajah yang saya pernah ketemu di luar pulau ini. Ya iya betul ya, saya nggak salah kan, pernah ketemu kita di Sumbawa. Saya tugas di sana 5 tahun saudara, khususnya di Bima, itu ada satu kata sakti saudara di antara kami, yaitu shalom. Kalau di sini kurang membudaya kayaknya ya. Orang Kristen di sana itu kayak orang Muslim. Kalau orang Muslim kan assalamualaikum. Kalau di sana antar gereja ataupun sesama orang GKT yang di Bima sono, itu kebiasaannya gitu. Kalau masuk shalom Pak Pen itu Pak Pendeta. Itu yang nggak ada di antara kita ya. Makanya saya sampai sekarang di Batu itu panggilannya Pak Pen. Gara-gara itu viral dulu ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, yang unik adalah shalom itu diucapkan sebagai lataisme. Ya shalom kalau lagi seneng ya shalom gitu ya. Kalau lagi hutang, ya tetap shalom, gimana utang kau? Ini shalom tapi nggak ngadarkan damai sejahtera saudara. Tapi tetap ngomongnya shalom. Nah ini orang nggak ngerti apa itu shalom. Nah shalom itu berbicara tentang damai yang tidak bersyarat.
Mungkin engkau datang kepada mereka yang bersalah, tetapi misimu itu enggak lain, adalah misi damai. Seperti itu juga Allah hadir di dunia. Misinya adalah misi damai. Kepada siapa? Manusia yang berdosa. Justru itu menjadi agenda utama Allah ketika Allah itu menyatakan diri sebagai Allah Immanuel yang menyertai kita. Ada satu misi supaya kita itu dipulihkan daripada dosa-dosa kita. Yang engkau dulu tidak mengerti apa itu damai, Raja Damai itu hadir untuk menginspirasimu supaya engkau pun hidup di dalam damai sejahtera itu. Dalam persiapan khotbah ini saya berjumpa dengan ayat firman Tuhan yang meneguhkan hal ini. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 27. Katakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan, atau kalimatnya begini, damai yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi benar ya, ada dua macam damai rupanya. Damai yang dibawa oleh Allah adalah damai yang tidak bersyarat, sementara damai dunia ini sangat bersyarat. Dia tidak mampu melampaui batas, tapi kalau damai Allah itu mampu melampaui batas-batas. Ini pengalaman traumatis buat saya ya, yang saya bilang tadi Natal itu sekarang justru identiknya dengan teror, bukan damai gitu ya. Tahun 2000 kalau kita masih ingat, ya, terjadi satu peristiwa yang memilukan. Sebagian besar gereja di kota di Indonesia ini menjadi korban apa? Bom malam Natal. Bahkan namanya aja sudah intimidatif ya. Sampai sekarang itu masih namanya itu loh, bom malam Natal. Seolah-olah Natal itu identik dengan bom. Kami punya budaya di rumah tangga kami, keluarga kami. Saya waktu itu masih SMP. Kalau setiap malam Natal nggak boleh main kemana-mana, harus di rumah, karena nanti tengah malam kita akan doa bersama. Tanggal 24-nya itu, rupanya kita pemelihara sejarah Christmas trees ya. Itu waktunya kita berdamai-damai gitu ya. Kita waktunya gencatan senjata kalau ada nggak enakan di antara anggota keluarga gitu ya. Habis doa itu yang paling menyenangkan apa? Terus kita makan bareng-bareng. Biasanya ya lebih spesial lah daripada umumnya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, pada waktu tidak seperti itu situasinya. Setelah kami doa amin, tepat jam 12 malam, kita sambil nyalakan TV, karena zaman itu masih zaman bergantung dengan TV ya, hiburan. Kita langsung nyalain sambil kita menikmati kebersamaan. Apa yang kita lihat? Berita live, bom di mana-mana. Habis dari gereja di kota A, kota B, nggak berhenti. Kita pikir hanya di Jawa, tahu-tahu lompat ada di Makassar ada. Betapa menyedihkannya, saudara. Saya terbawa suasana. Saya tidak bisa tidur, saya ikuti terus berita perkembangannya. Dari jam 12 malam sampai jam 6, saya nggak tidur. Dan paling menjengkelkan adalah waktu jam 6. Sudah saya gara-gara itu saya nggak tidur kan gitu kan, pasti kan tensi darah naik tuh. Di jam 6 itu saudara, pemerintah memberikan satu semacam solusi maksudnya ya, supaya agak meredam suasana. Semacam pesan gitu, pesan pemerintah. Tapi yang dipakai adalah tokoh agama muslim. Tentu kita tahu kan, namanya adalah Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, beliau ini kan rupanya kalau dalam khotibnya seringkali saya ikutin itu banyak ngutip Alkitab saudara. Tapi terang-terangan dia kutip, enggak tersembunyi, dia ngomong di dalam Injilnya orang Nasrani ya gitu. Waktu itu juga begitu, dia tampil di muka TV. Dia memberi nasihat buat kita. Karena dia sampaikan pesannya itu sangat spesifik. Dia bilang gini, pada saudara-saudaraku Nasrani. Itu live loh saudara ya. Asli pesanan pemerintah, mewakili pemerintah, dia nyampaikan itu. Saya menghimbau saudara untuk tetap bersabar menghadapi musibah ini. Saya masih terima, ini kan sebagai aksi solidaritas, toleransi gitu ya, masih adem gitu. Yang bikin saya emosi adalah, waktu itu saya emosi ya, tiba-tiba dia ngutip Alkitab loh, seperti nasihat Isa Al-Masih, yang mengatakan kepada saudara-saudaraku ini, kasihilah musuhmu. Apa yang membuat saya emosi saudara? Saya mikir begini, lu ngapain nasihatin kami? Kasih tahu anak buahmu, jangan lakukan itu, stop. Ini orang mau ibadah loh, ngapain kalian bunuh? Jujur saudara, itu menimbulkan rasa jengkel saya, dan yang ada dalam pikiran saya cuma satu, pengen bales rasanya. Singkat cerita, saya sekolah di sekolah teologi, ya waktu itu satu perguruan dengan Pak Emil ya. Walaupun kami satu angkatan,
Percayalah pada waktu itu saya pun manggilnya sudah Om Emil gitu ya. Karena Pak Emil masuk itu sudah senior gitu ya. Tapi kami satu angkatan, 1 tahun bersama. Ya beliau ini mentor saya gitu ya, dalam soal makan daging kambing gitu ya. Ya bercanda Pak. Ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, saya masuk di STT Aletheia, satu ayat ini yang paling penasaran buat saya ingin nafsirkan. Ya apa sih memahami kenapa ayat ini waktu itu dipakai oleh orang untuk menasihati kita dalam kondisi kita ini justru menjadi korban. Dan ketika saya sedikit lebih mengerti ayat itu dengan tepat saudara, yang terjadi apa? Saya ingin berterima kasih dengan Kiai Haji Zainuddin MZ. Karena dia tepat, memang dia harusnya ngomongnya sama siapa? Untuk kita. Karena yang mengenal unconditional peace itu orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Bagi mereka yang gak beriman pada Yesus, kasihilah musuhmu itu sesuatu yang gak masuk akal. Gak pernah ada contohnya. Itu bukan doktrin mereka. Tapi ini doktrin kita. Ini pengajaran buat kita. Kitalah yang mengerti bagaimana sih mengasihi orang yang menganiaya kita. Bagaimana sih mengasihi orang yang memusuhi kita. Bukankah kita yang diajarkan oleh Yesus saudara. Bukan mereka yang di luar Yesus. Maka saya sekarang lebih mengerti mengapa waktu itu disampaikan pesan itu. Dan bahkan saya berpikir saya punya hutang satu pertumbuhan rohani kepada beliau ini. Sekarang udah almarhum ya. Dengan kata lain, kalau kita memiliki semangat yang sulit untuk mengasihi musuh kita karena alasan dia musuh, dia seteru. Kita nggak mengenal yang namanya unconditional peace ini. Allah itu mengasihi kita yang berdosa. Lalu kita punya alasan untuk tidak mengasihi karena apa? Dia musuhku kok, dia seteruku kok. Aku punya banyak alasan untuk tidak mengasihi dia. Lalu kita mengatakan puji Tuhan, Allah mengasihi aku. Sorry saudara ya, bukankah kita itu munafik kalau demikian? Kita bisa mensyukuri unconditional peace, tapi kita tidak dapat menghidupi apa yang kita syukuri. Saudara kasih oleh Tuhan, hari ini kita ditantang. Di tengah-tengah peristiwa Natal, salah satu berita Natal yang perlu kita tangkap pada dia adalah Raja Damai. Ia datang menyertai kita. Apa misinya? Misi damai. Dia ingin memperdamaikan dirinya dengan kita, sekalipun kita ini adalah manusia yang berdosa. Dia menjadi inisiator, dia menjadi oknum pertama yang membawa damai itu kepada kita. Allah lah yang membangun keadaan damai di antara kita. Dan tentunya Allah ingin kita hidup sebagai pembawa damai dalam kehidupan kita. Maka saudara, dari sini kita tertolong untuk mengenal istilah yang kedua, yaitu apa? Inner peace. Apa sih inner peace itu? Damai dari dalam. Bukan damai yang lahir dari keadaan. Kali tadi kan sangat transaksional gitu ya. Seperti kata Matius 5 di mana Yesus itu mengajari kita mengasihi musuhmu. Selanjutnya itu Yesus ngomong apa? Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihimu, dunia pun melakukannya. Tapi aku ngomong gini sama kamu, kasihilah musuhmu. Doakanlah yang menganiaya kamu. Itu yang gak diajarkan oleh dunia. Itu yang secara eksklusif hanya ada pada iman pada Kristus. Nah yang kedua, inner peace ini adalah bagian daripada perwujudan daripada semangat itu. Damai yang lahir dari dalam. Apapun keadaan di luar, tetapi kita ini membawa damai itu justru kepada hal-hal yang tidak damai itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita memahami hal ini, bahwa apa yang disebut sebagai shalom, itu bukan lahir dari luar ke dalam kita. Maka suasananya berdamai, maka kita merasa damai. Tapi kalau suasananya jauh dari kata damai, maka kita juga punya alasan untuk tidak membawa damai. Ada lagunya kan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau kata hanya berarti di luar Yesus, gak ada damai. Lalu kita berpikir begini, aku akan mengalami damai ketika aku hidup dalam suasana damai. Gak akan ketemu saudara. Dalam KU1 tadi saya pakai istilah toksik. Kita ngomong gini, saya susah mengalami damai. Karena apa? Lingkunganku ini lingkungan toksik. Isinya orang-orang gosip tok. Sekarang saya tanya sama kita, ada enggak lingkungan yang tanpa toksik, tanpa gosip? Ada. GKT Citra Raya. Katanya Pak Emil begitu. Aku langsung ngomong, boleh enggak aku daftar pelayanan di sini?
Nggak ada toh. Ada enggak lingkungan yang tanpa orang-orang yang menyebalkan? Orang konon ngomong di jalan itu kita hati-hati, orang yang nggak hati-hati. Sudah kita hati-hati, orang yang nggak hati-hati, dia yang marah loh. Sedikit kenalan ya, saya ini bukan orang Madura, tadi ada salah paham dikit. Saya ini lahir di Madura, besar di Madura 13 tahun. Jadi kalau ngojek Madura, ngomong Madura aku tahu. Lah aku pelayanan di GKT ini Nasaret. Waktu itu saya pakai sepeda motor dari rumah kakak saya ada yang marinir ya. Jadi waktu itu saya pilih tidur di rumah kakak sekalian temu kangen gitu. Saya pinjam sepeda motornya untuk mau khotbah itu pagi-pagi jam 5:30 menuju ke GKT Nasaret. Wah, lewat situ ada ibu-ibu, udah enggak rating nih sebenarnya dia. Tapi aku masih penuh damai kan gitu kan. Aku harus dikontrol oleh damai. Aku bilang, tak beltin. Apa hati-hati Bu gitu. Udah enggak pakai helm tuh. Hampir ku tabrak dia. Saya kan enggak ketabrak, cuman hampir kan. Itu pun ku ingetin, hati-hati Bu, ratingmu. Setelah lewat, saya pikir sudah selesai begitu aja. Marah loh dia pakai bahasa Madura. Gak tahu saya pendekar Madura juga, kan saya berhenti. Kenapa pakai bahasa Madura ya? Saya ngomong, kenapa kamu marah-marah? Syukur kamu gak tak tabrak, harusnya ketabrak loh itu. Yang kedua, syukur kamu cuma tak ingetin. Kok kamu malah yang maki saya? Kaget kan dia, wos. Njek cong ya, njek cong tuh orale gitu kan. Enggak nak gitu ya. Dia minta ampun. Ya cuman karena aku ngerti, kalau nggak ngerti bisa kan tiba-tiba itu mau khotbah itu aduh enggak enak saudara, habis berkelahi sama mak-mak. Enak nggak khotbah? Enak Pak, pernah Pak ngalami Pak, mau khotbah terus berkelahi dulu itu. Aku alami itu enggak enak banget. Saya minta aduh caranya ya apa itu, harus merelaksasi dulu. Untung khotbahnya bukan perdamaian. Kalau perdamaian kan kayak orang munafik saudara, habis ribut ngomong damai. Saudara kasih oleh Tuhan, sering kan kita terpancing dengan lingkungan di luar, lalu kita ngomong gak ada damai dong. Gimana mau damai? Lingkunganku ini lingkungan yang gak benar. Lalu orang benar gak? Kalau engkau orang benar, engkau lah yang membawa kebenaran di tengah-tengah yang tidak benar itu. Kalau situasi lingkunganmu itu tidak damai atau ribut, kamulah yang menghadirkan damai itu. Bukankah engkau orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, yang dipanggil untuk membawa damai bagi yang lain. Allah itu memberikan teladan yang indah. Dia memberikan yang namanya unconditional peace, damai yang tidak bersyarat, supaya engkau ngerti lakukan itu. Jadi nggak perlu pakai syarat-syarat. Sekali kasih satu syarat aja, maka nggak akan pernah ada engkau mengalami damai. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi ketika kau berani menaruh syarat-syarat itu, tapi misimu jelas, damai, kau akan mengalami itu. Kalau tadi Yohanes 14, kali ini kita ditolong oleh Filipi 4 ayat 7, menjelaskan bagaimana sih damai sejahtera Allah itu. Rupanya damai sejahtera Allah itu adalah damai yang melampaui segala akal. Mungkin ada waktu-waktu kita nggak masuk akal kita untuk bersabar Pak dengan situasi ini. Tapi itulah damai sejahtera Allah. Ketika damai sejahtera Allah itu yang menguasaimu, engkau bisa melakukan walaupun itu jauh di akalmu. Hukum dunia mengatakan balas, tapi bagi hukum Allah, ampuni. Bagi dunia nggak masuk akal, tapi di dalam iman pada Kristus, itulah panggilan iman kita. Saudara kasih oleh Tuhan, damai itu diusahakan ya, bukan diharapkan. Kalau kita mengharapkan damai itu datang, tapi tidak mengusahakan, maka kita tidak pernah mengerti unconditional peace ataupun inner peace ini. Tidak pernah ngalamin itu. Engkau hanya punya bayangan apa itu damai, tapi sebenarnya engkau tidak akan pernah menemui, menjumpai dan membersamai situasi dan keadaan damai itu. Saya rindu Natal tahun ini adalah Natal yang penuh damai. Saya memberikan harapan ini, semangat ini juga, sorry ya background saya adalah saya Tagana, koordinator Tagana GKT. Jadi seringkali pergumulannya dengan orang-orang yang kena bencana alam. Dia ngontak orang kena bencana, yang ngontak untuk saluran bantuan itu, jadi saya tahu. Saya pernah ketemu di Solo itu waktu banjir Solo. Saya sendiri turun waktu itu karena posisi sudah lagi siap, sekarang nggak siap karena punya bayi.
Waktu saya turun, saya ngomong sama PGTI. Waktu itu saya dimintain tolong PGTI sama GKT untuk menyalurkan bantuan, dititipi bantuan gitu loh. Terus saya kasih informasi begini, tapi nggak harus lewat gereja yang seasas loh ya. Karena PGTI kan ada Kalam Kudus, yang Solo itu besar di sana ya. Saya bilang saya pakai gereja yang di tempat strategis, itu cara kerjanya Tagana. Manut, ya kalau manut monggo, kalau enggak, daripada nanti bikin hambat kerja kita. Singkat cerita kita lakukan dan kita ketemu namanya gereja GSJA saudara. Gereja GSJA ini ada di tempat terdampak langsung, cuma gereja ini punya kelebihan, dia ibadahnya di lantai 2, di lantai bawahnya untuk parkir. Nah yang menarik waktu kita di sana, dia ngomong begini, tahu nggak Pak Pendeta Yosua, bantuan ini sangat menolong untuk kami ini lebih diterima di lingkungan ini. Kenapa? Selama ini nggak diterima. Terus disuruh lihat aja gereja kami. Iya kan, nggak ada jendelanya saudara. Lantai 1 maupun lantai 2, nggak ada jendelanya. Kenapa? Setiap kali ibadah pasti pecah, dilempar batu. Selama ini. Nah ketika banjir, mereka sudah ibadahnya di lantai 2, yang lantai bawah jadi parkir, kan bawah kena, tapi atas nggak kena kan. Itu jadi dapur umum. Kenapa bisa jadi dapur umum? Karena bantuan kita. Ya syukurnya dia tidak nolak, nggak ngomong gini, lo kamu kasih nyawati, kamu kan yang lemparin gerejaku toh, halapo kamu kesini. Tidak, dia sadar dengan panggilan imannya. Kita orang yang sudah berdamai, kita pembawa damai. Bukan malah di tengah keruwetan itu nambah keruwetan baru. Mende-mende, tahu mende-mende ya? Nantang-nantang. Nah, sekarang rasakno, hanya kami yang punya tempat, tapi kami nggak terima. Seperti kalian pernah tidak menerima kami. Cara kerja iman kita tidak demikian, saudara. Cara kita kerja adalah justru mengasihi mereka yang menganiaya kita. Itulah damai sejahtera Allah. Orang bilang nggak masuk akal. Bertahun-tahun kita merusak gerejanya. Dia hanya membalas dengan apa? Membuka pintunya. Silakan, jadikan ini dapur umum. Saya lihat tadi ada namanya pelayanan melampaui batas ya Pak ya. Itu saya diteguhkan lagi ya. Saya seringkali kadang-kadang bertemu orang yang gak siap melampaui batas. Saya bilang harus dilampaui. Batas beda, asas beda, organisasi. Tapi misinya gak berubah. Misi Allah yang kita kerjakan. Dan salah satu batas itu adalah akal kita. Apa kata dunia, saya minta maaf duluan sama dia. Hanya demi sebuah perdamaian. Sebagai gembala ini biasalah mendampingi orang yang bermasalah gitu ya, walaupun dia sendiri juga bermasalah kan kadang-kadang gitu, dampingin gitu. Terus orang yang ribut kita ingetin, ayolah Natal itu kan damai, malah di perayaan Natal kok malah jadi sumber masalah, berkelahi sampai nggak mau ke gereja. Dia jawab apa? Kami Pak, di suku kami, malah pamer dia soal sukunya dia, bukan firman yang dia omong. Dalam suku kami itu ada satu semboyan Pak, lebih baik nggak sematahari dengan kau. Bangga dia. Lah maksudmu? Lebih baik nggak satu dunia. Lah ini masih satu dunia kan gitu ya. Cuman ngomong doang nggak gampang. Saking dia marahnya saudara, dan dia tidak mau berdamai, itu intinya. Saudara hati-hati. Kita bisa bikin banyak alasan dan salah satu alasannya adalah batasan kita kan. Salah satunya adalah akal. Nggak masuk di pikiranku, nggak masuk dalam rumusanku Pak untuk mengerjakan perdamaian ini. Ingat ya saudara, panggilan kita adalah mengusahakan damai, bukan mengharapkan damai. Itu lahir dari diri kita. Ada satu ilustrasi, ini saya kira ini ilustrasi lama, mengajak kita untuk melihat akan tugas dan panggilan kita. Ada dua saudara yang bertikai. Dua saudara ini bertikai, bertengkar hebat, lalu mereka mulai ngambil keputusan. Mulai hari ini kita nggak saudara-saudaraan. Kita boleh tinggal berdampingan rumah kita, tapi tidak ada kata saudara di antara kita lagi. Singkat cerita mereka sepakatin dan satunya punya ide. Kalau cuma berdampingan gini, bermusuhan gini, kurang jelas gitu. Sekalian saya pertegas. Lalu dia sewa tukang saudara. Bikin parit yang dalam supaya jelas ada pemisah antara aku dan dia. Wah, dia order begitu, dibikinkan got yang dalam, yang lebar supaya jelas ada pemisah antara mereka. Saudara yang satunya lihat, kurang ajar. Lu pikir lu doang yang punya cara. Kenapa cuma parit? Saya bikin tembok sekali nggak lihat muka lu. Wah, dia order nih saudara, tukang yang untuk bikin tembok yang tinggi supaya tertutup sekalian.
Cuman dia ngordernya lupa ya. Waktu itu Yesus cosplaynya bukan tukang kayu tapi tukang batu gitu ya. Yang diorder Tuhan Yesus saudara. Jadi tukang ini harusnya disuruh bangun tembok, sama tukang ini malah dibangun jembatan. Wah, saudara yang satunya yang bangun parit ini mikir, duh ternyata aku yang ego ya. Aku sudah membenci dia, saking bencinya sampai aku bangun parit. Oh dia rupanya memilih untuk mengalah dan berdamai. Dia malah bangun jembatan. Wah dia seperti anak yang hilang, lari ke saudaranya itu, bermaksud memberikan permohonan maaf. Dia memeluk saudaranya, dia bilang, aku terlalu egois, kamu luar biasa bisa rendah hati, bisa mengalah. Aku bangun parit, kamu justru bangun jembatan. Ya orangnya bingung kan, aku nggak bangun jembatan kok. Tapi rupanya apa? Sang pembawa damai itu memberikan dampak perdamaian di tengah-tengah konflik. Renungannya, kita yang mana saat ini? Ada enggak orang yang membangun parit di antara kita? Atau kitakah yang sedang order orang tuh bangun tembok yang tinggi supaya nggak lihat lagi mukanya itu? Pak Pendeta usul apa ini ada skatnya di tengah, supaya ada blok A, blok B. Nanti Pak Pendeta yang di sini pakai TV, yang di sini live, yang live ke saya, yang TV ke dia. Atau kita yang pembangun jembatan itu saudara? Kiranya kita adalah orang-orang yang selalu menghadirkan damai di dalam kehidupan kita. Dan itu harus dimulai dari apa? Kita telah berdamai terlebih dahulu. Jangan dulu jadikan semboyan, aku mau menjadi seorang peacemaker, padahal kita nggak pernah berdamai. Aku ingin menjadi seorang pembawa damai, padahal kita nggak pernah mengalami yang namanya berdamai. Harus dimulai dulu, kita pernah berdamai. Oleh karena Tuhan hadir di tengah hidup kita. Dan dia menjadi raja dalam hidupku. Dia adalah raja damai yang menginspirasi saya untuk hidup dalam damai. Nah hari ini saya mau menjadi pembawa damai. Nah saudara kasih oleh Tuhan, saya nggak ada janjian ketika saya menyiapkan khotbah ini, tapi saya sekali lagi merasa sangat terdukung melalui tata ibadah hari ini. Mulai dari ayat yang untuk khotbah maupun penutup ya, rupanya itu menjadi petunjuk hidup baru, menjadi PR buat kita. Ya. Dan ini aku siapkan sebagai penutup khotbah ini. Tapi saya tambahin satu ayat lagi. Ya tadi kan ayat 19 ya, jadi petunjuk hidup baru. Yang ini ada dua ayat yang satu bagian yang sama sebenarnya. Firman Tuhan katakan begini, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini atau membawa damai, ia dikenan oleh Allah. Bukan cuma dikenan oleh Allah saudara, dihormati oleh manusia. Ini kata lain apa? Menjadi berkat bagi sesamanya. Pelayan-pelayan perdamaian itu adalah pelayan yang menjadi berkat, pelayan-pelayan yang dikenan oleh Allah. Sebab itu marilah kita mengejar, ini kata lain dari mengusahakan apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Minggu lalu di gereja di GKT Batu, dalam Advent yang pertama saya berkhotbah tentang Allah hadir di tengah ketakutan. Dalam konklusinya atau kesimpulannya, saya mengajak jemaat untuk belajar. Kita melayani bukan dalam ketakutan. Karena itu isu setelah pandemi. Banyak gereja yang mulai ketakutan oleh karena apa? Secara finansial kurang stabil. Lalu kalau sudah mau pelayanan ukurannya itu. Jadi melayani itu dalam ketakutan saudara, dalam intimidasi, dalam keterbatasan. Nah hari ini di GKT Citra Raya saya dapat warta tadi, wah melayani melampaui batas. Ada ya, saya diteguhkan itu. Tapi kalau di gereja ini saat ini dalam topik ini, saya ingin mengajak kita apa? Melayani dalam perdamaian. Jangan toh kita melayani tapi dengan suasana yang dongkol. Kita melayani tapi nggak ada damai sejahtera. Bahkan saya berani katakan cukup ekstrim. Mas saya katakan ekstrim gini, takutnya habis ini ngomong Pak Gembala gitu. Saya lagi nggak ada damai Pak ya. Mulai sekarang saya nggak pelayanan dulu kata pengkhotbah tadi. Ya nggak segitunya ya, tapi sungguh-sungguh memang kita membutuhkan waktu untuk rest atau dipulihkan oleh Tuhan. Jangan paksain. Kalau memang kita sedang tidak berdamai, tidak ada damai, taruh dulu pelayananmu, belajar berdamai terlebih dahulu. Saya ketemu satu ayat saudara di dalam Matius 5. Ini dulu diajarkan oleh dosen manajemen gereja kami. Manajemen memberikan persembahan. Rupanya ini ada kaitannya dengan berdamai. Coba kita perhatikan dalam Matius 5 saudara. Kita perhatikan dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Ya. Matius 5 ayat 23-24 bunyinya begini.
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, apa dikatakan? Ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Pak Emil ini senior saya, mentor saya nggak sungkan ngomong ini. Ada jemaat saya juga di sini ya. Saya pernah punya pengalaman negatif saudara waktu di Bima. Di Bima itu GKT-nya kumpul dengan gereja lain. 4 gereja di satu gereja yang sama, jadi gantian ibadahnya. Dan GKT dapat jam yang kedua, alias jam 10 pagi. Yang pertama ini gereja GBI, ini nggak ngomong merek ya, tapi kejadiannya begitu. Nah GBI ini dalam 3 minggu berturut-turut selalu molor. Jadi jam 10 itu jemaat masih di luar kayak tadi itu, masih di kursi-kursi, tapi ini konteksnya kan lain. Dilihat orang kan nggak elok kan. Padahal sudah diingatkan juga, ayo jam ibadahnya toleransinya kan sudah 3 jam. Maksud sih 3 jam masih harus jam 10 itu masih belum selesai. Sehingga orang nunggu, padahal alat musiknya tahu saudara, gantian. Jadi kalau mereka selesai itu mereka harus bongkar alat musiknya, lalu kita pakai alat musik kita sendiri. Ada siapa? Harus nata. Entah kenapa yang ketiga itu sudah. Waktu pendetanya datang pada saya itu, jangan ditiru ya. Jangan lakukan ini di hidupan Anda. Ya, ini contoh yang negatif saya sudah bilang. Ya. Dia datang Pak Yosua minta maaf, pasti dimaafkan. Yang saya perlukan sekarang cepat cabut. Saya nggak terima loh itu, minta maafnya. Dan itu jemaatku lihat itu. Tapi intonasinya nggak begini, lebih kenceng intonasinya, lebih sangar gitu loh. Minta maafnya nanti aja, karena itu pasti imannya. Cepat bawa keluar alat musikmu. Sudah keras seperti itu, saudara. Karena saya merasa sudah berturut-turut. Waktu itu perjamuan kudus Pak. Pendeta Budiono Jum. Ya waktu itu saya beliau. Dia pun kaget dan terkecengang lihat gaya saya. Dia bisikin sama saya, nggak perlu seperti itu. Aku tahu Pak, tapi ini sudah numpuk ini. Waktu perjamuan kudus antara mau terima nggak terima. Dan saya putuskan untuk tidak menerima. Hari ini saya nerima kok ya, saya beres gitu ya teman. Waktu itu saya nggak terima. Saya sadari betul. Saya ingat ayat ini. Saya ada hal yang belum selesai. Saya ingin berdamai dulu sama senior saya tadi. Saya mau minta maaf dulu, cara saya nggak bijak. Jangan melayani dalam keadaan engkau tidak berdamai. Tapi jadilah pelayan pendamaian. Supaya pelayanan itu menjadi berkat, bahkan menjadi berkat buat dirimu sendiri. PR ya saudara ya. Kalau tadi saya di jemaat GKT Batu itu saya suka kasih penerapan khotbah. Hari ini saya ingin berbagi di sini. Melalui khotbah ini saya kasih PR. Ada 2. Yang pertama, mulai ini muncul dalam pikiran kita. Orang-orang yang mungkin selama ini membuat kita itu pegel banget gitu ya. Orang-orang yang kita pikir itu rasanya kayak pengen bangun tembok sama dia. Kita ingat panggilan iman kita dalam membawa damai dan berdamai. Jadikan momen Natal tahun ini bagian daripada proyek rohanimu. Kita berani melepaskan pengampunan bagi mereka. Kita berani, Tuhan aku gak mau memelihara sakit hati, kepahitan ini karena dia. Saya mau mengampuni dia, saya mau berdoa buat dia dengan tulus. Atau sebaliknya ini yang kedua saudara, kita sadar betul bahwa selama ini ada orang yang pernah marah sama kita. Lalu kita merasa bahwa biarin marah, urusannya dia. Padahal kita sudah menyakiti dia. Ayo, ini jadiin proyek kita ya. Entah kapan momennya, mungkin pas tanggal 25 nanti, pas perayaan Natal, kasih ucapan selamat Natal. Sambil kita ngomong, aku minta maaf ya. Aku udah pernah nyakiti kamu dengan omonganku. Ya, jangan jauh-jauh saudara, mungkin itu anak kita. Ya, mungkin itu istri kita, mungkin itu suami kita. Kalau kita tidak didorong oleh firman, tidak ada pembaruan dalam hidup kita. Natal akan lewat begitu saja, tanpa membawa perubahan dalam hidup kita. Saya berdoa, kita dapat ditolong untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, hati kami meluap dengan rasa syukur, mengingat bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Dan penyertaan-Mu itu membawa damai, sukacita yang tidak terbatas. Sukacita yang sejati.
Engkau mengasihi kami walaupun kami adalah manusia yang berdosa dan telah mengecewakan-Mu. Engkau membawa perdamaian bagi kami. Pertolongan penebusan-Mu membangun hidup kami sebagai orang-orang yang dipanggil berdamai satu dengan yang lain. Membawa damai itu di mana kami berada. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat mempraktekkan nasihat firman Allah ini dalam keseharian kami. Dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kami, orang-orang yang mungkin tidak begitu dekat dengan kami. Biarlah mereka semua mengenal kami, melihat kami sebagai orang yang suka damai, sebagai orang yang mau membawa damai. Tolonglah kami ya Tuhan menjadi saksi akan Kristus Sang Raja Damai itu. Pakailah hidup kami menjadi berkat perdamaian di tengah-tengah dunia yang tidak berdamai ini. Kami menyambut firman Tuhan dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat percaya sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan anak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Mari kita bawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita akan memujikan hitunglah berkat-Mu. Sambil kita memberikan persembahan, kita bisa melihat warta jemaat yang ada di layar. Kami mengundang untuk jemaat sekalian bisa hadir dalam doa hari Rabu dengan tema percaya saja. Hari ini akan diadakan sakramen baptisan. Kami mengundang untuk bisa hadir dalam Natal Pasutri
dengan tema Proof of Love yang akan diadakan Jumat 12 Desember 2025. Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak usia sekolah minggu dapat hadir dalam perayaan Natal sekolah minggu yang akan diadakan Minggu 14 Desember 2025 jam 4 sore dengan tema Little Hand Big Love. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pada saudara-saudari Bapak Ibu sekalian yang namanya ada di layar. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri, kita pujikan bait ketiga. Bila hadapi pencobaan dan perang, jangan takut karena Tuhan telah menang. Ingatlah anugerah Tuhan berlimpah, menghibur, membimbing sampai ke surga. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman yang telah kami terima. Biarlah firman-Mu yang terus memimpin dan menopang kami dalam menjalani kehidupan kami. Saat ini kami datang untuk membawa persembahan kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan untuk pelayanan di rumah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Diberkati dengan firman Tuhan? Amin. Oke, coba tengok kiri kanan, adakah musuhmu? Oh jangan tengok, gak ada musuh saya. Sekarang kasih senyum saja kiri kanan, karena kita semua bersaudara. Amin ya. Kasih kiri kanan saudara senyum yang terindah, ya, tidak terlupakan sepanjang hidup. Baik, atas nama gereja saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang pertama ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di sini, bisa angkat tangan sejenak. Baik, silakan berdiri Ibu, ya, kita berikan aplaus. Terima kasih atas kedatangannya, Tuhan memberkati. Baik, dari sebelah kiri saya ada pertama kali hadir. Baik, silakan berdiri Bapak. Oke ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, ada tamu ya. Wah, ini ada tamu ya, Pak Doni ya. Dari Singapura. Wah, ini. Baik. Terima kasih kedatangannya. Lain kali ajak banyak orang Pak Doni ya. Dari Singapura semua boleh. Baik, dari luar kota. Saya juga dari luar kota. Ada lagi dari luar kota?
Ada lagi? Oh, ada satu. Baik, silakan berdiri. Oke ya. Kita berikan aplaus. Silakan berdiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu ya sudah datang. Bayarlah hari ini kita semua bersuka cita karena kita semua bersaudara. Baik Bapak Ibu sekalian, kita juga akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Yosua, Pendeta Yosua yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam kepada GKT Sinai Batu. Salam kepada jemaat dan penatua majelis di sana. Ya, Pak Yosua ini suatu kali kami mahasiswa itu kan ya begitulah kira-kira ya, makan nggak makan itu. Satu kali saya masuk kamarnya, Pak Emil sudah makan? Belum. Tak ambilkan ke dapur ya, loh dapur udah tutup, tenang, ada lewat lain, jalan lain gitu ya. Ya padahal dapur udah tutup tapi dia nggak tahu belusuk dari mana gitu. Bawa itu ikan lele yang besar, ini Pak makan Pak, wis makan tenang aja, dosa saya yang tanggung gitu. Minta izin sama Pak Ibu dapur ya. Suatu kali dia sakit Bapak Ibu sekalian, greges. Tak lihat tuh kayak dokter saya. Oh ini dikasih gulai kambing sembuh, beliin gulai kambing sembuh sungguhan. Wah makanya saya dikenal dengan perkambingan gitu ya. Baik, kami punya kenangan manis sama dengan Pendeta Yosua, istrinya juga yang melayani kami satu angkatan dan istrinya tuh konselor yang sangat menolong dalam pelayanan. Baik, terima kasih kepada pelayan ibadah hari ini, Tuhan juga memberkati. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu saya tekankan. Hari Jumat itu Natal Pasutri dimulai 16.30. Ya, jadi biasanya 18.30 makan dulu, tapi ini mulai 18.30, setelah itu baru ada makan-makannya. Jadi ibadah dulu. Jadi datanglah sebelum 6:30. Nanti dikasih snack untuk ganjel perut dulu, jam 6:30 mulai, selesai ibadah Natal, firman Tuhan, lalu kita ada perjamuan kasihnya. Ya, silakan yang hadir, bukan hanya pasutri, yang berencana mau jadi pasutri silakan hadir. Ya, yang bercita-cita mau menikah silakan hadir. Kita akan Natal bersama. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih pelayanan kita atau acara Natal kita minggu lalu. Sudah dimulai perayaannya ya, acara-acaranya. Menata hampers Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada 9 kelompok. Lalu pemenangnya hampersnya dilelang saudara. Ya, seru banget lelangnya. Dan hasil lelangnya itu diberikan kepada SD Immanuel yang sungguh-sungguh memerlukan bantuan kita. Nah ini pemenangnya ya. Lalu ada menghias cupcake. Nah ini pemenangnya saudara gak dilelang, tapi langsung dimakan sendiri. Dan ini seru juga ya. Nah ini pemenangnya. Ini jurinya, dan juga ada Kids Corner, lalu ada bazar makanan, dan semua hasil itu untuk kegiatan Natal kita. Hari ini ada pasar murah, kita akan memberikan sembako, menjual sembako, harga 100.000 hanya ditebus 50.000. Ya, khusus untuk masyarakat yang di belakang sana, masyarakat muslim semuanya. Ups, apa ini? Oh ini latihan-latihan untuk perayaan Natal tanggal 20. Ya ada drama Natal. Melibatkan anak-anak dan orang tua. Nah ini ada yang marah-marah kayak tadi. Ya. 20 Desember datang ya. Nah khusus hari ini, puji Tuhan kita akan membagikan 100 paket sembako. Harga 100.000 dan itu sudah ketutup atas partisipasi
Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Terima kasih. Dan itu akan kita jual seharga 50.000. Wah, panitia untung 5.000 dong, untung 50.000 dong gitu ya. Itu pun kembali kepada apa? Kepada gereja untuk perayaan Natal ini, dan itu juga untuk dana-dana dari tanggal 30 kemarin sampai tanggal 31. Jadi semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah nanti yang mau datang silakan ya. Ada pasar murah, Bapak Ibu sekalian diberi kesempatan untuk membeli. 30 menit saja, betul ya panitia? Setelah ibadah 2, habis itu giliran masyarakat yang di belakang. Mereka akan membeli pasar murah dan juga sembako. Ya, banyak baju-baju di sana ya. Ada yang jual rumah juga. Udah bosen katanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Biarlah hari ini kami bersuka cita, karena kami sudah ditebus, kami sudah diampuni, kami sudah dimaafkan. Dan biarlah hati kami penuh dengan maaf dan ampun. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang dalam pergumulan rumah tangga, studi, dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan juga hibur dan Tuhan pulihkan baik secara jasmani maupun rohani. Yang dalam pergumulan-pergumulan ekonomi juga Tuhan tolong, Tuhan buka peluang, Tuhan buka kesempatan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya di Sumatera yang mengalami banjir, longsor, bencana alam di sana Tuhan. Tapi sesungguhnya itu karena kelalaian kami sendiri, itu karena kesalahan kami sendiri. Kami serakah ingin mengeruk sumber daya alam ini tanpa kami memikirkannya baik-baik, sehingga kami susah sendiri. Tuhan tolong sadar kami kuatkan kami. Dan biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami supaya tanggap bencana. Dan terima kasih Tuhan, GKT, Sinode GKT juga mengumpulkan dana, mengumpulkan bantuan untuk menolong saudara-saudara kami di sana. Gerakkan hati kami untuk ambil bagian, untuk menjadi pembawa damai, pembawa kasih Tuhan kepada orang-orang yang di Sumatera, tapi juga kepada orang-orang sekitar kami. Kami juga akan memberikan bantuan sembako dan pasar murah. Tuhan tolong juga supaya apa yang kami lakukan ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa Indonesia, para pemimpinnya di baik permintaan pusat maupun di Surabaya. Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan seruan doa ini ke dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, bersama-sama kita akan
mengikuti sakramen baptisan anak, upacara sidi, dan upacara atestasi masuk. Saya panggil anak Elnatan Wijaya Halim beserta orang tuanya maju ke depan, Ibu Vita dan Bapak Wen Tono. Yesus Kristus telah berfirman, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, termasuk anak-anak. Anak-anak dipanggil dan juga masuk ke dalam perjanjian Allah. Dulu untuk menjadi umat Allah itu disunat, umat Yahudi harus disunat. Tapi sekarang sunat berakhir dan digantikan oleh baptisan. Jadi Bapak Ibu jangan salah mengerti ya, sunat sekarang tidak ada hubungannya dengan masalah iman, masalah kerohanian, tapi itu sekedar masalah kesehatan, masalah tradisi, silahkan dilakukan, tidak apa-apa. Tetapi untuk menjadi umat Allah terhisap dalam perjanjiannya, umat perjanjian baru adalah baptisan. Oleh karena itu gereja ini melaksanakan pembaptisan anak. Oleh karena itu sebelum upacara ini dilakukan, saya akan bertanya kepada orang tua. Karena orang tualah yang akan mendidik anak ini dalam iman, dalam pengajaran, bagaimana anak ini nanti kelak akan mengakui imannya sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Bersama gereja kita mau mendidik anak-anak ini di dalam jalan kebenaran. Oleh karena itu saya mau tanya kepada orang tua, apakah saudara berjanji bahwa akan mendidik anak-anakmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh berjanji setia membawa anak-anak beribadah ke gereja? Apakah jawabmu? Baik, sudah dengar Bapak Ibu sekalian? Belum dengar? Kurang keras ya. Ya, saya berjanji dan bersedia. Vita? Ya, saya berjanji dan bersedia. Puji Tuhan. Sekarang dengar ya. Oke, karena apa? Janji ini kita dengar dan yang mendengarnya harus turut serta bersama mereka mendidik anak-anak ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Oke. Oleh karena itu saya akan membaptis anak Elnatan Wijaya Halim. Baik, maju ke depan, tidak usah berlutut. Elnatan Wijaya Halim, saya sebagai hamba Yesus Kristus membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baik, majelis akan memberikan sertifikat. Surat baptis anak. Yuk, kita foto sekarang. Baik, majelis. Satu sebelah saya. Baik, terima kasih. Berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan melangsungkan upacara sidi. Saya undang Saudara Warren Sean Gunawan. Silakan maju ke depan.
Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sudah melihat upacara sakramen perjamuan baptis, sekarang kita akan sidi. Saudara Sean Gunawan Warren ya, berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dulu dia adalah semasa kanak-kanaknya telah dibaptiskan. Betul ya, sudah dibaptis ya. Dan sekarang setelah dewasa, Warren mengikuti katekisasi dan telah mengerti dengan jelas makna baptisan. Kalau dahulu baptisan adalah kehendak orang tua atau wali mereka, maka saat ini sekarang Warren dengan penuh kesadaran mau mengakui iman kepercayaannya dan menerima baptisan tersebut, dan di hadapan Tuhan dan jemaatnya memohon supaya baptisan itu diteguhkan, supaya Warren juga dapat tergabung dalam keanggotaan keluarga Allah di gereja ini secara penuh. Sidi itu bahasa Sanskerta, artinya penuh, saudara-saudara. Waktu dia dibaptis, dia menjadi anggota. Iya, benar. Tapi belum bisa ikut perjamuan kudus. Belum bisa ikut dipilih dan memilih jadi pengurus gereja. Ya, tapi setelah sidi penuh, dia memiliki hak-hak seperti kita semua, anggota penuh gereja. Oleh karena itu, sebelum upacara sidi dilakukan, saya akan bertanya kepada Saudara Warren, apakah engkau percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Setuju? Oke. Apakah saudara percaya pada mulanya Anda berdosa dan sekarang Tuhan yang menderita itu mati dan bangkit menghapus dosa-dosamu? Setuju? Bersedia percaya? Apakah engkau percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sekarang ada di dalam hatimu? Percaya ya? Oke. Dan terakhir, apakah engkau mau setia beribadah kepada Tuhan susah senang sampai seumur hidupmu? Setuju dan bersedia. Oke ya, ini mic-nya kok nggak nyala ini. Ya. Saya percaya dan bersedia. Saya percaya dan bersedia. Dengar Bapak Ibu sekalian, yang dengar juga punya iman seperti Warren. Amin saudara. Baik, silakan berlutut. Ya, di sini. Saudara Warren Sean Gunawan, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi dirimu, dan melalui Roh Kudus memelihara imanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, silakan menghadap jemaat. Jemaat silakan berdiri ya. Berikan aplaus untuk anggota yang baru ya, anggota penuh yang baru. Tuhan memberkati. Alkitab tolong dibaca dan sertifikat jangan hilang ya. Baik, kita foto dulu. Baik, terima kasih. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, saya undang Bapak Cipto. Ya, ada Bapak Cipto? Iki. Bapak Cipto Hadiono. Ya. Bapak Cipto Hadiono ini sebelumnya adalah anggota GKT Sidoarjo. Jadi tidak perlu melalui proses katekisasi ya Pak ya. Dan beliau ini juga dulu majelisnya GKT Sidoarjo. Ya, bagian keuangan ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, jadi dalam tata gereja penerimaan anggota yang sesama GKT cukup dipanggil ke depan, diberi sertifikat dan kita menerimanya. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan memberikan sertifikat keanggotaan kepada Bapak Cipto Hadiono. Baik, Pak Cipto, berdiri silakan. Ya.
Foto dulu, foto. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Cipto sekarang sudah jadi anggota gereja di sini. Mau melayani ya Pak? Puji Tuhan. Ya, nganggu, lihat ya. Oke. Baik, silakan duduk Pak. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saudari Warren, engkau boleh ikut perjamuan kudus ya. Baik. Saya undang penatua yang bertugas untuk maju ke depan membuka meja perjamuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah langsung Tuhan Yesus Kristus. Ada dua perintah langsung, yang pertama perjamuan kudus, dan yang kedua adalah baptisan kudus. Oleh karena itu, gereja-gereja reform, termasuk GKT Citaraya, hanya mengakui dua sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Makna dari perjamuan kudus adalah kita beriman, kita sungguh-sungguh meyakini Allah telah menjadi manusia, turun ke dunia, hidup di antara manusia, melayani, bahkan melayani sampai mati, menjadi tebusan hidup kita, menghapus dosa-dosa, dosamu dan dosaku. Dan saat ini, Dia yang sudah naik ke surga itu, yang ada di dalam hati kita juga, mengikat kita semua di dalam kasih-Nya yang tak terputuskan itu, untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Bukan hanya di gereja ini, tapi seluruh dunia dengan kasih-Nya Dia mempersatukan setiap orang percaya. Dan yang terakhir, selama kita hidup di dunia dan mengikuti perjamuan kudus, kita selalu diingatkan, Dia yang sudah naik ke surga, Dia akan turun kembali seperti Dia naik ke surga, ke dunia ini, seperti Dia naik ke surga Bapak Ibu sekalian, untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Syarat perjamuan kudus adalah pertama, tilik hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah engkau sungguh-sungguh sudah melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu? Apakah engkau sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Roh Kudus menjadi serupa dengan Kristus? Oleh karena itu, saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala, minta ampun kepadanya. Renungkan arti hidup saudara, bahwa engkau perlu Tuhan. Kita semua perlu Tuhan. Karena tanpa Tuhan, tanpa anugerahnya, kita tidak bisa berdiri di hadapannya. Tuhan, tolonglah kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Ampuni dosa kami ya Bapa. Amin. Gereja ini mengundang setiap orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Anggota gereja dan anggota gereja yang lain. Oleh karena itu saya nyatakan perjamuan kudus ini terbuka. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, tilik hati kami, tolong kami, setiap orang percaya yang disatukan oleh Kristus, mengambil roti dan anggur, supaya kami diperbarui,
disegarkan iman kami bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu Yesus sebelum malam diserahkan, dia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah untukmu. Lalu dia mengangkat cawan, inilah darah penghapus dosa dunia, dosamu dan dosaku. Dan melalui penghapusan dosa engkau beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengaku dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang siap mengambil roti dan anggur, silakan berdiri. Sambil kita menyanyikan lagu Bila Ku Kenang Salibnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa angkat tangan sejenak. Yang sudah siap ambil tapi belum mendapatkan. Dengan tangan kanan kita angkat roti ini. Yesus berkata, inilah tubuhku yang tercabik-cabik untukmu. Makanlah dengan penuh iman dan ucapan syukur.
Lalu dia mengangkat cawan. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah dengan penuh iman dan ucapan syukur. Bapa yang di surga, terima kasih. Engkau adalah Allah yang agung dan mulia. Kami yang dulu adalah musuh-Mu, tapi Engkau datang dalam Yesus Kristus, mau mati bagi kami orang berdosa, orang hina. Tapi sekarang Engkau rangkul kami dan Engkau memberikan kami anugerah keselamatan, sehingga kami boleh bersekutu kembali dengan Bapa di surga sebagai keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami juga datang kepada orang yang tidak suka sama kami, datang kepada musuh kami, datang mengampuni, memaafkan, memeluk, sehingga terjadi persekutuan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga, meja perjamuan akan ditutup. Jemaat silakan berdiri semuanya. Kalau segenap milikku, padanya ku persembahkan kasih-Mu yang ajaib itu, meminta segenap hatiku. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah. Dan biarlah hatimu melimpah dengan pengampunan. Dan engkau bawa kepada keluargamu, kepada orang-orang sekitarmu, dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkatnya yang berkelimpahan, yang melampaui segala akal, ke dalam rumah tanggamu, ke dalam pelayananmu, ke dalam pekerjaanmu, ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, selalu berjalan besertamu, dan Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.